Halo semuanya, ini ada permintaan bantuan untuk tahu bagaimana cara menampilkan suatu info, misalkan info kesehatan atau info hal-hal darurat di layar HP Android bila layar itu terkunci gitu. Jadi misalkan informasi golongan darah, alergi, kontak darurat, dan semuanya akan tampil tanpa perlu repot membuka HP. Tutorial ini akan menunjukkan cara mudah melakukannya tanpa aplikasi tambahan. Jadi mari kita ikutin langkah-langkahnya. So, langkah pertama, kenali dulu apa itu screen lock dan nutupinya. Jadi sekarang saya akan tutup handphone saya untuk tahu screen lock itu seperti apa. Ya, buka. Nah, ini adalah screen lock adalah muncul saat tapi sebenarnya tidak bisa masuk ke dalam handphonenya. Jadi dari sini kelihatan bahwa HP saya ada tanggal, kemudian ada notification bar. Ya. Nah, jam ini nggak bisa dihapus, tapi notification bar bisa dihapus. Dan ini penting untuk dihapus karena nanti berguna. Tempat ini berguna untuk menunjukkan tanpa itu informasi akan tumpang tindih dan itu akan menyebabkan agak kesulitan. Sebenarnya bisa dibuka tapi paling tidak lebih enak kalau begitu melihat langsung kelihatan semuanya ya. Oke, sekarang langkahnya pertama adalah bagaimana cara menyediakan notifikasi bar. Oke, saya buka lagi kembali. Oke, pertama adalah buka setting. Ya, jadi kita buka setting. Kemudian cari lock screen. Ya. Nah, kemudian nampak ada dua kotak di sini, edit lock screen di sini ya, diklik sini. Nah, ini adalah anatomi atau template dari lock screen. Jadi ada tanggal dan jam, dan kemudian ada notification bar. Dan ini yang harus kita hilangkan. Jadi kita klik pada lock screen untuk menghilangkannya. Kita klik, kemudian akan ada opsi itu, none, icon only, and details. Kita pilih none supaya jadi hilang. Nah, nampak kemudian di sini lock screen notification turn off. Berarti udah benar. Kita klik done. Selesai. Nah, ini kita simpan. Kemudian kita sekarang balik ke halaman depan mulai untuk mencari visual apa yang ingin kita tampilkan di layar. Saran saya tentu saja adalah gunakan gambar yang bagus gitu. Jadi, tapi kalau misalnya tidak suka dengan gambar, juga bisa pakai warna yang solid. Kalau saya sendiri malah lebih tertarik untuk pakai animated image itu atau GIF, sehingga screen kita lebih tampak bergerak-gerak ya. Coba kita mulai pilih gambar yang akan kita pakai. Jadi kita klik gallery di bagian bawah. Kebetulan saya gallery ada di bawah. Kita klik gallery. Kita muncul gambar, kebetulan gambar saya simpen di album namanya adalah Adobe Lightroom. Nah, mungkin Anda pilih di tempat yang Anda simpan sendiri ya. Saya pilih yang animated image, saya pilih GIF. Nah, kita lihat screen kita nanti kalau tertutup dia akan goyang-goyang, ada semacam animasi, kelihatan tidak membosankan ya. Oke. Gambar ini akan kita tulisi dengan informasi yang ingin kita tampilkan. Jadi, tanpa perlu harus menambah aplikasi lain atau install aplikasi lain, cukup menggunakan apa yang ada di galeri. Nah, lihat di bagian bawah itu ada ikon pensil. Untuk kita klik itu adalah untuk edit. Nah, waktu klik edit, kemudian ada di bagian bawah itu menu. Pilih yang gambar seperti emoticon. Nah, waktu kita klik akan ada 3 opsi lagi, draw, sticker, atau teks. Kita pilih teks, ya. Oke. Nah, kemudian akan muncul kursor di tengah gambar ya, ada klip-klip ini. Nah, disitulah kita menuliskan apa yang kita ingin tuliskan.
Mungkin saya tuliskan nama, anggap saya nama saya Ganjar dan Mahmud ya, Ganjar Mahmud ya, saya tulis saja Ganjar Mahfud ya. Oke. Nah, kalau font ini terlihat kecil, itu bisa dibesarkan dengan cara menggeser sliding rule di bagian kiri untuk menjadi lebih besar. Seperti ini. Ya kan? Bisa juga font ini diganti, misalnya font seperti ini, atau ini, terserah, itu sesuai dengan selera. Ya. Warnanya juga bisa diubah, misalnya backgroundnya biru, merah, atau apa. Saya pakai yang hitam lebih suka ya. Dan bahkan posisinya pun juga bisa ditentukan apakah mau right alignment atau left alignment atau center. Saya sarankan center ya. Begitu juga highlight di belakangnya bisa juga diubah, misalnya ini tanpa highlight belakang. Kemudian ini pakai yang lebih tebal, ini yang sedikit transparan ya. Oke, kita geser posisinya supaya rapi, kita taruh agak atas ya. Selanjutnya kita tambahkan informasi lagi, misalnya dalam ini saya mau tambahkan golongan darah ya. Oke, golongan darah saya O RH positif. Oke. Right. Kalau merasa ini masih terlalu kecil, bisa dibesarkan lagi ya. Ya, terlihat, atau pakai apa? Dengan menarik ini juga bisa juga. Kita taruh di sini, tapi ingat tadi bahwa di jam tuh kira-kira ada sekitar di seperempatnya. Jadi ini tempat jam, jadi kita harus agak ditaruh di belakang supaya jamnya nanti tidak menutupin informasi. Jadi di bagian seperempatnya ini kita harus kosong ya. Selanjutnya kita tambahkan lagi informasi apa? Misalnya alergi. Oke, alergi apa? Misalnya jengkol. Oke. Alergi jengkol karena nggak suka baunya. Juga petik. Oke. Mungkin terlalu besar tulisannya, saya kecilkan. Ya. Itu selera, terserah nanti gimana. Kita atur posisinya di sini. Kita tambahkan informasi lain, terserah apa saja, misalnya sensitif terhadap obat itu atau obat ini, ya, tuliskan di situ, atau mengidap saya tidak tahu mengidap apa, terserah, sesuatu yang ingin kita tampilkan saja. Tentu saja jangan lupa adalah kontak person, saya tulis emergency contacts di sini, emergency contact. Oke. Right, oke. Saya tarik ke bawah, mungkin ini terlalu besar, saya kecilkan ya. Oke, saya tuliskan namanya, saya pilih Bani. Yes, ya. Ini orang Jawa tapi so English, jadi saya panggil saja Bagni Yes. Oke. Right, mungkin ini juga terlalu kecil atau udah cukup. Oke, oke, ya. Mungkin perlu nomor teleponnya juga. Oke, anggap aja 0811236969 ya. Oke, kita geser di sini. Adjust kalau misalnya merasa terlalu besar. Oke. Dan seterusnya, rapikan isi informasi selengkap mungkin. Kemudian jangan lupa setelah ini puas, kita tulis save di sini. Setelah save, Anda lihat sudah tersimpan, kita balik ke galeri. Nah, informasinya akan sudah tersimpan di sini. Kita pictures nih. Lihat.
Ini adalah foto foto animated tadi yang saya udah tuliskan dengan informasinya. Nah, sekarang saatnya untuk memasukkan ini sebagai image untuk lock screen. Caranya bagaimana? Oke. Waktu memilih tadi, gambar tadi akan muncul di sini 3 dot di bawah sebelah kanan. Kadang-kadang di sebelah atas, tapi untuk punya saya di sebelah kanan di bawah. Saya klik ini, kemudian klik Set as Wallpaper. Setelah klik ini ada beberapa pilihan, lock screen, home screen, etc. etc. Karena ini kita butuhkan saat dia di lock screen, kita tulis lock screen. Dah. Alright, tunggu. Jangan lupa untuk tulis done. Oke. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah terjadi. Kita tutup coba screen-nya. Matikan. Dup. Opa. Informasinya udah ada di dalam lock screen. Nah, kita lihat ada beberapa informasinya tidak menutupin tanggal dan jam, tidak menutup informasi. Mungkin sedikit di sini agak nggak terlalu. Kalaupun pengen tahu detailnya bisa ditarik begini, bisa hilang. Jadi dengan menggeser jari kita, informasi yang ada seperti jam tangan juga. Tapi secara umum begitu HP dinyalakan, informasi udah nampak. Oke? Itu kira-kira langkah-langkahnya, tidak terlalu sulit. Tetap mengalami kesulitan, coba diulang-ulang lagi video pelan-pelan. Kalaupun ada masalah, bisa tanyakan ke saya.